Berarti ini ya. Cep. PHK. Ngeri, Bos. Halo teman Podium Pulang Kampus dimanapun Anda berada. Pagi terlihat biasa, mesin berduru, truk berlalu lalang. Pekerja datang seperti rutinitas harian. Sepintas semuanya normal. Tapi seperti warung yang terlihat ramai di depan, tapi sebenarnya di dapur kehabisan gas. Ada yang tak terlihat, yaitu rasa was-was. Isu gelombang PHK mulai terasa. Bukan cuma dari obrolan warung kopi, tapi juga pernyataan secara resmi. Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia atau KSPI bahkan sudah memberikan alarm. Isinya potensi PHK dalam 3 bulan ke depan. Ini bukan ramalan dukun, ini pakai data dan membaca situasi global pastinya. Salah satu biangnya adalah konflik Timur Tengah. Jauh di sana dampaknya sampai ke tempat kita ini. Harga energi naik, biaya produksi juga ikut melambung. Kalau biaya naik tapi harga jual tidak, perusahaan mulai melakukan diet ketat. Masalahnya yang sering dipangkas bukan listrik, bukan energi, tapi juga tenaga pekerja. Itu yang harus kita waspadai. Bahasanya memang efisiensi, kedengarannya sih elegan, tapi di lapangan efisiensi sering berarti satu hal, pengurangan orang. Nah, di Kalimantan Tengah situasinya semakin sensitif. Struktur ekonomi bertumpu pada sektor rakus dengan energi, yakni pertambangan, perkebunan, logistik. Begitu harga energi naik, efeknya besar. Ibarat motor, kehabisan bensin, dan bocor ban. Ditarik sekencang apapun, tetap seret. Seret! Yang paling rawan bukan yang punya kursi empuk, tapi pekerja kontrak dan tenaga ahli daya. Mereka seperti penumpang tanpa sabuk pengaman. Kalau ada guncangan, paling dulu terdampak. Jam kerja dikurangi, kontrak tak diperpanjang, sampai akhirnya harus angkat kaki. Kalau PHK terjadi, efeknya tak berhenti di satu orang. Daya beli pasti turun, warung mungkin makin sepi, UMKM juga mengap-mengap. Ekonomi daerah pasti melambat. Istilah kerennya sih, Multiplier effect. sederhananya satu yang jatuh, yang lain ikut tumbang dan goyah. Tapi tunggu dulu, data resmi bilang situasi masih terkendali. Januari 2026, PHK nasional tercatat 359 kasus. Kok justru turun sih? Nah, untuk Kalimantan Tengah baru 1 kasus. Secara angka, ini jauh dari gelombang. Jadi, ini badai atau baru mendung. Kita nggak tahu. Pemerintah daerah memberi kabar agak menenangkan. ASN dengan status P3K-nya dipastikan aman. Tidak masuk skenario pengurangan. Ada kepastian di sana. Namun, di luar ASN, terutama tenaga non-ASN, nasibnya bergantung pada kebijakan instansi dan anggaran. Dalam bahasa jujur sih, Itu belum tentu aman. Pusing lagi kayak gini. pelaku usaha pun tidak gegabah tentunya. Ketua Japnas Kalteng misalnya menyampaikan, PHK bukan pilihan utama. Logis, mencari dan melatih karyawan itu tidak mudah. Tapi kalau arus kas seret, pilihan makin sempit. Seperti dompet menipis di tanggal tua. Niatnya sih hemat, ujung-ujungnya tetap juga mengurangi. Strategi sekarang lebih ke bertahan. Efisiensi, penyesuaian, model bisnis, jaga cash flow agar operasional tetap jalan tanpa mengorbankan tenaga kerja. Tapi semua tergantung kuatnya tekanan dari luar. Sektor sawit jadi perhatian. Jika ekspor tersendat, stok menumpuk. Produksi dikurangi dan tenaga kerja sering menjadi variabel penyesuaian. Retail dan gaya hidup juga tak kebal. Daya beli turun sedikit saja, itu langsung terasa. Logistik pun kena karena biaya energi menjadi penentu.
Kadin Kalteng mengakui belum ada sih PHK massal, tapi potensi itu selalu ada. Tenang saja, tapi tetap waspada. Yang jelas, situasi belum darurat, tapi dipaksa untuk tak bisa bersantai-santai. Pemerintah didorong membuka pasar baru, memberi insentif, mempermudah pembiayaan, jangan sampai pelaku usaha berjuang sendirian. Kita sudah pernah melewati krisis, itu modal penting. Tapi krisis punya sifat yang sama, yaitu datang tanpa permisi. Wus, 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 wus. Jadi, apakah gelombang PHK itu nyata? Hari ini sih belum, tapi tandanya itu sudah mulai terasa. Dalam ekonomi, yang terasa duluan bukan gelombangnya, tapi anginnya. Semoga angin ini lewat begitu saja, tanpa jadi badai. Tapi kalaupun datang, setidaknya kita tidak terlalu kaget. Karena yang paling berbahaya bukan badai itu sendiri, tapi merasa langit selalu cerah. Kita harus waspada dan selalu berupaya. Kalau haus, minum saja es kelapa, enak rasanya. Semangat terus dalam bekerja, jangan lupa kata Palangka Pos, selalu bahagia.